Semi aja memilih tidak datang ke MK. Oh enggak, saya kemarin nggak bisa datang karena saya ada kerjaan. Saya ada pekerjaan studio dan kantor juga, saya sekarang ada perusahaan sendiri, jadi saya memang tidak. Halo Tribuners, musisi Badai X Krispati menanggapi kesaksian atau pernyataan dari mantan personil Krispati yaitu Semi Simorangkir, di mana Semi dalam sidang uji material Undang-Undang Hak Cipta menceritakan tentang polemik royaltinya dengan Badai ketika di Krispati. Badai mengaku cukup sedih ketika mendengar pernyataan dari Krispati, namun ia bingung menjawabnya karena sampai detik ini ketika adanya pembatasan pembawaan lagu-lagu ciptaan Badai di Krispati oleh Semi, ia mengakui kalau Semi masih sering membawakan lagu-lagu ciptaannya. Hanya saja Semi diakui oleh Badai tidak pernah membayar sedikit pun royalti kepada dirinya, akan tetapi ia juga tidak pernah menagihnya karena tidak ingin menjadi sebuah polemik yang besar. Namun, ia mempertanyakan kepada Semi mengenai kisruhnya antara Badai dan juga Semi, di manakah kerugian Semi dalam kisruh royalti dengan Badai, Krispati dan juga dirinya. Karena menurut Badai yang paling rugi adalah dirinya, sebab karya-karya lagunya pun selalu dibawakan tapi ia tidak mendapatkan royalti yang layak. Berikut keterangan dari Badai X Krispati. Dengan Semi aja memilih tidak datang ke MK. Oh enggak, saya kemarin nggak bisa datang karena saya ada kerjaan. Saya ada pekerjaan studio dan kantor juga, saya sekarang ada perusahaan sendiri, jadi saya memang tidak datang. Dan saya baru dikasih tahu bahwa Semi menjadi saksi gitu di situ. Bukan berarti untuk menghindari Semi. Enggak lah, ngapain juga gitu. Enggak ini ada Ada satu. baik ke Krispati atau Semi, apakah larangan itu masih ada atau Masih berjalan sampai sekarang nggak sih Bang Semi atau Bukan Bang larangan. Bang Badai? Jadi artinya kalau mau pakai lagu pencipta, izin penciptanya itu kan sebenarnya. Iya, jadi kalau Mas tadi nanya dilarang apa enggak, coba cari aja Krispati masih boleh lagu saya nggak sampai hari ini. Ini kan artinya saya larang nggak? Jadi itu. Saya larang nggak? Lalu kenapa Semi jadi saksi dalam Iya, persidangan makanya. MK? Apalagi dia memberikan statement, ketakutan dia katanya. Nah jadi dia tidak mau meladeni itu karena ketakutan atau karena sebagai retorika kata-kata. Karena kalau bilang ketakutan, Badai bilang masih dinyanyiin tuh. Berarti ini saksi seperti apa yang seperti ini? Ya itu makanya yang saya bingung. Kalau dibilang adanya ketakutan, justru yang ketakutan saya sebenarnya. Karena lagu saya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini saya masih ada loh teman-teman, masih sehat. Gimana kalau saya udah nggak ada dan anak istri saya mau mana? Itu justru yang fairness-nya di situ. Tapi kan saya tetap berjuang. Selama ini satu hal yang perlu teman-teman garis bawahi, selama ini saya tidak pernah lagi membawa masalah personal ini dalam perjuangan aksi. Karena di dalam aksi saya tidak pernah menggunakan bendera personal. Saya berjuang untuk ratusan pencipta lagu di dalam aksi. Tapi saya bingung ketika sidang MK berjalan, kenapa hal ini harus diungkit kembali? Itu aja sih. Sempat nanya ke Semi nggak, maksudnya kenapa membahas masalah ini di sidang MK gitu? Saya tidak membutuhkan pertanyaan dan komunikasi. Saya nggak pernah nagih. Semi mau konser di mana, mau off air di mana, kecuali untuk mechanical rights ya. Ya itu kan kalau mechanical rights kan ada izinnya. Tapi selama ini Semi kalau nyanyi di mana-mana, saya nggak pernah pusingin gitu. Dan kemarin di sidang MK pun kan beliau mengatakan bahwa dia tidak pernah dipersoalkan. Terus saya tahu tanya, sekarang kerugiannya di mana? Jadi kalau bicara masalah kerugian, kan yang rugi saya. Lagu saya dibawain kemana-mana, dari LMK-nya nggak jelas, dari LMK-nya juga nggak jelas, dari yang bawain lagu juga nggak jelas. Terus potensi kerugiannya ada di mana? Ya pasti kan ada di saya dong sebagai pemilik lagu. Tapi apakah yang bersangkutan saya pernah ganggu? Nggak pernah. Jadi ya saya dibilang kemarin waktu beliau mengatakan seperti itu, saya agak sedih sih. Maksudnya sedihnya dalam arti bukan galau, bukan baper, enggak. Saya cuma bingung gitu kan. Maksudnya selama ini
kalau dia pernah mengatakan ke saya di tahun 2020, saya lupa ya, 2022 atau 2023 saya lupa. Karena terakhir saya main sama Reunian itu adalah di Playlist Live Festival Bandung. Beliau pernah mengatakan ke saya bahwa gua nggak butuh lagu lu. Dan akhirnya saya bilang kalau memang tidak butuh lagu saya, kenapa masih dibawain? Gitu. Memang dibawain deh. Ya pada saat itu kan banyak di YouTube segala macam kan ada. Ya kan? Ya saya hanya meminta konsekuennya aja sih sebenarnya dengan omongannya gitu. Karena kan saya ini juga lagu solonya juga banyak yang bagus kan. Dan dia punya single hits yang kuat juga. Jadi saya pikir harusnya dia lebih percaya diri daripada bawain lagu saya. Itu aja. Jangan lupa subscribe ya.